Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini belum ada data penting, mulai besok akan ada ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lebih fokus ke TA dan ke news. Nah, untuk TA-nya kita bisa lihat di sini kondisi BTC ya nggak terlalu bagus ya. Setelah ke reject oleh MA20, dia lanjut membuat lower low ya, at least dibandingkan dengan kemarin lah. Low kemarin itu kan di angka 114.790. Sementara hari ini di angka 114.479. At least for now. Nggak tahu nih lebih dalam lagi atau enggak ya. Nah, tapi intinya ya for now sih not looking too good. Tetapi belum daily close ya. Kalau candlenya belum close jangan dianalisa dulu. So, ya udah kita tunggu saja sampai besok seperti apa. Apakah dia akan daily close di bawah dari MA50 atau tidak? Kalau sampai di bawah, ya kita udah sering bahas ya statistiknya apabila MA50 dan 20 menjadi resisten. Seringkali akan membuat lower low. Nah, tapi kita nggak pernah bisa tahu lower low-nya sampai sedalam apa. Begitu. So, kita lihat besok daily close di mana. Apakah di bawah? Kalau sampai di bawah ke reject nggak? Nah, kalau udah ke bawah dan di reject, ya siap-siap. Kemungkinan bisa lanjut membuat lower low yang lebih rendah dibandingkan di sini nih. Lebih rendah dibandingkan dengan 111.623 gitu ya. Sip. Langsung aja kita masuk dulu ke news deh. Untuk news ini datang dari US, di mana SEC baru saja menunda keputusan untuk ETF dari Solana dan XRP untuk Truth Social ya. Nah, yang unik tuh satu hal nih ya. Deadline-nya itu digeser ke Oktober. Ya, bukan ke September, ke Oktober. Ada apa nih? Ya, kenapa ke Oktober? Dan bahkan ini sedikit di-highlight ya oleh Cointelegraph. Oktober is shaping up as a big month for ETF ruling. Ya, jadi bukan cuma si Truth Social, tapi ada beberapa lagi lah intinya ya. Wah, ada apa nih? Ya, kenapa nggak di September aja? Nah, ya itu nantilah kita akan bahas specifically di satu video ya. Yang kita akan ngomongin soal statistik September gitu. Nah, nanti Oktober juga kita akan ya sedikit tease di sana lah. Nah, kalau gue perhatiin gini deh, cara paling efektif kayaknya ya, kalau gue bahas di DCWT itu nggak semua orang dengar. Kadang-kadang orang tuh attention span-nya terlalu pendek begitu. Jadi dibahas di DCWT banyak yang kelewat. Nah, jadi ya lebih baik gue tease di DCWT buat yang pendengar TCI setia yang terus didengerin dengan baik-baik jadi tahu ya. Nah, nanti kita akan buat di satu video khusus yang judulnya specifically mengenai itu. Statistik misalkan buat September begitu atau statistik buat Oktober supaya nggak ada yang miss. Jadi nggak ada alasan lagi. Aduh bang, gue nggak nonton DCWT yang itu. Ya udahlah. Jadi di tease di sini orang semua udah nunggu. Nanti waktu videonya udah keluar, ya udah. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat saya nggak tahu bang tentang itu. Nah, ya sip. Langsung aja kita masuk ke komennya. Yang pertama dari Bro Hafid. Jadi ingat kata-kata harta tahta manta. Waduh ya, zaman 2024 ya. Gimana kabarnya manta sekarang? Tetap muntah darah. Ya dulu gue inget banget lah itu sampai ada yang ngasih lihat fotonya ya. Ketahuan jual manta, kita keroyok bersama. Wah, luar biasa. Sekarang gimana nih? Belum naik-naik lagi ya, masih minus 90-an ya. Itulah seremnya kalau kita pengen kaya mendadak gitu ya. Next, mana ini? Next dari Nisa Wares ya. Gua nyangkut 300 jutaan. Gimana prediksinya? Jangan omong-omong doang. Wah, udah lama nih gak ketemu yang kayak beginian ya. Udah aja banyak bacot lah. Intinya gue rugi nih. Gue mau cepet-cepet balikin modal, mau cepet kaya. Ya ini tipe-tipe orangnya sebenarnya salah ini ya, salah alamat di sini ya. Tapi ya bagus lah sekarang minoritas sih orang-orang seperti ini ya. Ya tapi sebenarnya konyol ya. Kalau sampai minus 300 jutaan, gini deh. 300 juta kan tergantung relatif, bisa kecil bisa besar. Ya kalau lu sultan mungkin ini kecil gitu ya. Nah, tapi kalau sampai lu yapping di sini 300 juta minus, gimana nih prediksinya? Gak usah banyak bacot gitu ya. Gak usah banyak omong-omong gitu katanya ya. Berarti artinya apa? 300 juta besar kan? Artinya minus parah nih ya. Sekarang gua tanya balik. Kok bisa minus 300 juta? Kita udah sampai doer mengingatkan di TCI untuk tidak beli di resisten. Jangan all in, jangan maksain beli di resisten. Loh kok bisa nyangkut 300 jutaan? Ada apa ini? Apakah minusnya di mana terus minta dimenterin di sini? Itu kayak apa ya? Lu kayak beli BMW ya. Beli BMW dari dealernya keluar, lu pakai seminggu rusak,
rusak, lu bawa ke Toyota, lu marah-marah, ah kampret nih BMW gimana sih nih? Tanggung jawab, BMW-nya kacau nih. Itu lu nggak dipukulin sama mekanik Toyota udah bagus. Begitu ya, ini konyol sekali ya. Gua sampai berbusa mengingatkan jangan beli di resisten, jangan all in. Lah lu sekarang minus gede, terus jangan banyak bacot. Katanya udah kasih gua solusi. Lah. ini ada 9 reply, gua penasaran nih. Biasanya warga TC itu lumayan savage ya. Di sini apa nih? Dari minus 400 juta ke 300 jutaan. Oh, kok udah tahu dia? Dalam 2 bulan udah. Wah, ini kayaknya kenal jangan-jangan ya. Udah bagus tuh progresnya, Bang. Lalu dari BTC is King ya. Ngakak, malah ngelunjak. Kok bisa sangkut? Kalau Om sangkut segitu besar, udah pasti tak langgar 3 golden rules dan golden ratio dari Kotoshi. Benar sekali. Iyalah. Iyalah minus segini misalkan ya. Minus segini nyepping. Berarti kan minusnya gede itu menurut lo ya. Ya berarti lu pasti melanggar 3 golden rules dan golden ratio karena bener kalau lu ngikutin golden ratio BTC lu 60% atau 70% gitu ya. Lu minus segini besar aneh jujurnya ya. Ya baik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya gua tanya balik. Gua tanya balik kenapa? Ya pasti melanggar. All in ya. Apalagi beli di pucuk ya atau jangan pucuk lah. Kalau pucuk kan relatif ya. Beli di resisten ya. Ya, all in ya. Next. Dari Sebat dulu. Kejerumus sama dukun di luar malah ngebacot di sini. Mungkin ya. Di sini justru safe haven buat orang yang susah sangkut karena setiap hari banget diingetin jangan pernah beli di resisten. Kadang sampai bosan dengernya cuman ya emang berguna. Iya, ya diingetin tiap hari walaupun kadang-kadang bosan tapi jadi inget gitu ya. Dari Harry Motivation. Wah kakak, kok aneh sih? Gimana bisa nyangkut kalau ikutin DCA pelan-pelan sesuai SOP? Kelakuan beli di pucuk ini mah plus all in. Kalau dah kayak gini orang disalahin, aneh bener. Anda ke dukun mana? Yang sudah ke dukun Anda ya sudah ke dukun Anda nanyainnya kok sampai bisa seperti itu? Ya bener, jangan nanya ke gua. Lu ngikutin siapa sampai minus kayak gini, ya? Terus apa gini? Kocak Anda. Nah, ini sesuai dengan moto di sini. Salam tabur tuai. Mantap ya. Ada siapa lagi nih? Ada dari Shiva Channel. Lu beli di mana kocak? Jangan-jangan lu beli di resisten. Kemungkinan besar seperti itu ya. Ini ada lagi dari Edward ya. Nah, kenapa ini sudah dibilangin jangan masuk di resisten? Ujuk-ujuk karena ya banyak sekali yang mempertanyakan, ya kan? Buat yang sudah dengerin dengan baik TCI bingung, kok bisa minus segede gini? Beli di mana? Ya, aneh sekali. Ini gue penasaran makin banyak nih ya. Nyangkut 300 juta, pasti lu main micin. Ya, ada kemungkinan besar seperti itu ya. Kalau main BTC, ETH nggak mungkin minus dalam. Well, iya kalau kita coba lihat ya. BTC dari all time high-nya minus berapa? 30? 40? Nope. Cuma 7,63%. Dan itu kalau lu super sial beli di paling pucuk. Which is aneh sekali kalau bisa seperti itu kan. Ya mungkin lu extra FOMO gitu. ETH dari pucuk minus berapa? ETH dari pucuk tuh baru minus 11. Jadi kalau sampai minusnya gede banget harus dipertanyakan beli apa gitu ya. Wah, di sini emang ada satu lagi nih. Mantap view ya. Ternyata saya ada temen. Sebelumnya minus 300-an juga kena dukun sebelah. Sabar aja bro, baru ngikutin Om Toshi sudah mulai kecicil tipis-tipis minusnya. Nah, ya. Nih, 2 orang yang sama-sama kena minus signifikan lah 300 juta ya. Yang satu, udah jangan banyak bacot, beresin nih permasalahan gua. Padahal bayar apa ke gua ya? Nuntutnya kayak ini ya, kayak ngasih gaji ke gua ya. Nah, sementara satu lagi nih di sini, Bro Mantap View ya. Sama-sama kena minus. Tapi yang satu menyadari, waduh, gua kena nih, gua kena dukun, salah nih gua. Ada kesalahan, harus gua benerin ya. Mulai kecil tipis-tipis minusnya. Ya, yang satu mentalnya mau belajar, yang satu bacot, udah cepat benerin permasalahan gua, kayak bayar aja di sini. Next dari ini gini ya, yang bikin gua kesel satu, ya. Gua tuh udah sampai doer ngingetin, jangan beli di resisten, jangan all in, DCA saja. Ingat 70-30, ingat 60-40, sampai doer tiap hari. Masih ada aja yang nyangkut seperti ini. Ya. Banyak omong katanya ya. Gue balikin, kayaknya elu yang banyak ngomong kagak dipikir ngapa-ngapain ya. Next dari Fatan Torik. Bang, menurut lu bakal tetap ada bear market nggak?
apakah tetap ada bear market cycle nggak untuk BTC? Kalau dari statistik terdahulu kan mungkin terjadi. Tapi apa institusi sama sailor megang banyak BTC bisa matahin siklus ini? Menurut gua sih secara data tidak menunjukkan seperti itu. Ya karena gini, setiap cycle tuh ada aja ya, ada satu narasi yang mengatakan kali ini gak akan masuk bear market. Kali ini akan berbeda. This time will be different ya. Kita bahas di cycle kemarin ya, cycle 2021 di sini nih ya. Gak kerasa ya, sudah mau 4 tahun ya. Di masa-masa sini, orang semua bilang, udah kita gak akan masuk lagi ke bear market. Kenapa? Karena ini adalah QE paling agresif yang pernah kita rasakan selama 1 dekade ini ya. Balance sheet naik terus, interest rate juga sangat rendah ya, kita bisa di sini nih. Udah kita nggak akan masuk ke bear market ya, kita akan bisa sampai ke BTC 100.000, BTC 300.000 dan seterusnya ya. Tapi apa yang terjadi? Tepat berhenti di kuartal 4 2021. Turun ya, udah turun, akhirnya apa? Fundamentalnya udah drop juga. Begitu. Si interest rate-nya dinaikkan dan balance sheet turun, masuk ke QT begitu ya. Nah, sebelumnya lagi di 2017 ya. 2017 ke 2018 banyak yang bernarasi seperti ini. Wah, kita BTC akan terus naik ke atas karena Donald Trump akan memberikan tax cut ya. Nah, tax cut ini akan membuat market tidak akan koreksi, lanjut naik terus. Apa yang terjadi? Berhenti di kuartal 4 lagi. Nah, jadi data sudah menunjukkan berapa kali ya. Orang selalu punya narasi di akhir cycle. Kenapa? Karena hype. Wah, semangat ya, semuanya semangat, pengen makin cuan lagi. Nah, tapi nggak tahu kenapa market selalu ujung-ujungnya berhenti di situ. Gitu. Jadi kalau gue pribadi ditanya, Bang, amannya gimana? Ya amannya gue tetap akan mengikuti statistik yang sangat kuat itu, yaitu kuartal 4 antara November atau Desember begitu ya. Tapi ya baik lagi, gua ngerti sih ya. Gua ngerti dengan logika kenapa ada yang berpikir bahwa wah kali ini bisa berbeda nih karena ada sailor begini, lalu institusi begini dan begitu. Tapi yang kita punya selama ini fakta, data, dan statistiknya adalah kita pasti ujung-ujungnya akan selalu masuk ke bear market. Begitu ya. Sip. Next dari Maulana Malik. Bang Toshi, izin bertanya, apakah pernah ada di satu siklus di mana all season itu nggak ada? Terima kasih sebelumnya, salam tabur tuai. Jadi gini, sebenarnya awalnya banget untuk di siklus pertama BTC itu arguably nggak ada altcoin season. Ya karena kalau kita di sini ya, BTCD itu terlihat mulai terjadi ada drop yang signifikan itu baru di sini saja. Di 2017 ya, 2017 sampai ke 2018. Sisanya kita bisa lihat flat terus, flat. Kenapa? Karena ya dulu ada altcoins, tetapi ya banyaknya hanya koin iseng-iseng. Salah satunya adalah Doge. Tapi sebenarnya banyak sekali yang seangkatan sama Doge. Koin-koin asal, koin-koin yang mungkin ya udah asal aja kita bikin as a joke gitu ya. Dulu ada namanya Burger Coin lah, ada banyak sekali koin-koin yang aneh-aneh begitu ya. Nah, tetapi baru mulai ada momentum untuk sampai dapat altcoin season itu di 2017 ya. Ya berarti ini sebenarnya cycle awal gua nih. Gua kan masuk 2016 nih. Ya berarti gua ngerasain nih. Di mana kita itu dapat altcoin season begitu ya. Jadi sebenarnya ada di masa-masa di mana siklus BTC itu ya nggak dapat altcoin season gitu ya. Nah, kali ini bisa nggak? Bisa-bisa aja kalau kita ngomong ya, karena sekali lagi altcoin season itu menurut gua ke-trigger lebih karena ke macroeconomics. Karena selalu balance sheet-nya itu tidak pernah lagi masa-masa QT ya. Lagi masa-masa QT itu hanya fake out saja dari BTCD. Sisanya kita bisa lihat di sini ya, kita butuh minimal balance sheet yang netral begitu. Lebih bagus lagi kalau QE. Ya, selama kita nggak dapat netral atau QE, ya statistiknya kita bisa tarik sampai 2017, ya nggak kejadian altcoin season. Gitu. Jadi kalau misalkan nih the Fed tidak melakukan itu, ya ini nggak netral begitu. Atau kalau mau ngomong telat nih, misalkan kita sampai US masuk ke resesi atau ada krisis tertentu gitu gara-gara telat untuk memindahkan dari hawkish ke dovish gitu ya, pivot.
telat pivot ya. Mungkin bisa seperti di 2007, di tahun 2000, di tahun 90-an tuh dulu ada juga ya. Kan kalau gini orang suka nih ngomong tahun 2007 kan beda, itu khusus karena ada ada krisis mortgage di US ya. Ya, tapi di 90-an ya enggak juga sih. Ya, jadi gini kadang-kadang orang tuh suka, kalau menurut gue ya, harga itu yang akan ujung-ujungnya udah dia akan gerak dulu. Udah gerak nanti orang akan cari pembenarannya secara ya apa nih, ada news apa gitu. Karena bisa seperti itu menurut gue. Ya, jadi sekali lagi bisa saja kita tidak dapat altcoin season kalau makronya tidak mendukung begitu ya. Pokoknya ada yang bantu jawab nih, coba kita lihat. Hah, sip. Bagus nih. Hah, ini basically yang tadi gue omongin. Bagus. Ini gue suka banget yang kayak gini ya. Nah, interaksi seperti ini yang gue sangat suka ya di TCI. Jadi buat lo yang misalkan tahu nih, wah ini ada yang bertanya di komen, jangan malu untuk bantu jawab ya. Ini sekali lagi adalah interaksi yang gue sangat-sangat suka dan bener ya, nggak salah begitu. Jadi memang seperti ini basically seperti yang tadi gue jelaskan. Ya, jadi kadang-kadang gini ya, kadang-kadang gue ngerasa di TCI kalau ada yang jawab nih ya, ada warga TCI yang bantu jawab, kayaknya gue coba baca dulu deh, karena seringkali yang dijawab oleh warga TCI ini adalah yang gue pikirkan begitu. Nah ini berarti ciri-ciri nih. Ini bro atau sis ya? Kayaknya bro deh, soalnya rambutnya pendek ya. Bro Jakila ya, berarti sudah mendengarkan dengan baik ya. Mantap. Next dari Tes IQ Channel. Jadi ingat pas CoinPy Network awal listing, banyak banget yang live streaming di TokTok ya. Oke. Gua lihat komen-komennya seperti mendewakan CoinPy, seakan bakal ngegeser BTC. Ya itu di masanya ya. Semuanya bilang, wah BTC nggak ada apa-apanya dibanding Pi ya, Pi Network. Gue coba masuk ke live streamnya dan bilang seperti saran Bang Toshi, 70-30 atau 60-40. Karena dari dulu nggak ada alt yang bisa nge-outperform BTC. Benar, dalam jangka panjang ya, apalagi per cycle. Nggak, ujung-ujungnya BTC yang selalu terbukti ya. Top 10 CMC selalu berganti. Benar sekali ya. Gua malah dihujat, dikatain sama para pengikutnya habis-habisan. Benar kata Bang Toshi, nggak semua orang mau diajak ke jalan yang benar meskipun niat kita baik. Yap. Justru mayoritasnya nggak bisa. Mayoritasnya tuh orang dablek gitu. Dan itu gua rasakan full force di 2021. Ya dulu tuh 2021 gue naif lah. Gue berpikir bisa. Orang tuh bisa kalau kita kasih pengertian. Nope. Banyak orang yang tidak mau pengertian. Mereka tuh cuma pengen satu narasi yang bikin mereka jadi ada hope. Hope untuk cepat kaya. Biasanya itu paling gampang seperti itu di kripto. Hope cepat kaya. Hope menyelesaikan masalah. Biasanya masalah ekonomi ya. Dan yang begitu-begitu ya. Nah jadi saat kita memberikan pengertian ya, yang sebenarnya masuk akal dan tujuannya baik, itu mereka anggap sebagai suatu threat. Ya, suatu ancaman terhadap impian mereka yang mungkin deep inside mereka tahu it's too good to be true. Gitu. Jadi ya susah. Memang banyaknya orang itu yang tidak mau pengertian, tidak mau dikasih jalan yang lebih baik. Mereka cuma pengen dapat harapan yang kadang-kadang palsu. Ya buktinya banyak sekali kan. Banyak sekali orang yang sampai habis-habisan kena dukun. Itu gue dulu misalkan di awal-awal cycle gue tuh ya di 2016 gitu, gue kena dukun tapi gue nggak sampai nol, nggak sampai habis total. Kenapa? Karena gue nggak desperate. Nah gue rasa ya satu elemen yang sering kayak dimanipulasi oleh para dukun adalah mereka memanipulasi orang-orang yang desperate, yang sudah udah kayak nggak ada jalan lain gitu. Jadi dia pikir ini satu-satunya cara gitu ya. Itu sebenarnya very predatory ya, predatory lah ya, sangat predator gitu sifat seperti itu ya. Ya tapi ya itu dia. Ya makanya kenapa sampai sekarang pasti masih aja ada dukun. Karena ya banyak orang yang desperate. Banyak orang yang wah ini sebagai kayak titik terang gitu. Padahal bukan titik terang, ini jurang sebenarnya. Gitu. Sama kayak orang lari nih. Wah itu cahaya, kayaknya kita selamat. Taunya pas lu lari, wing, lu jatuh dari tebing. Nah kayak begitulah. Ya. Jadi nggak apa. Lu kan, lu sebenarnya niatnya baik. Lu ingin membantu. Tapi kalau orang tidak mau dibantu, udah nggak usah pikir pusing ya. Yang penting kita niatnya baik dan kita sudah mencoba. Kalau kita mencoba dan dia tidak mau, ya sudah biarkan saja. Ya sekarang kan mereka mungkin lagi mikir nih. Iya ya, coba ya dulu ya. Mungkin ada si Bro Tes IQ dulu pernah ngomong. Dulu ada yang ngomong tuh di live stream ya. Padahal harusnya beli BTC. Bener ya, harusnya beli BTC. Ya udah. Mungkin mereka ada yang jadi tobat, ada ya. Ya tapi kebanyakan nggak. To be perfectly honest menurut gua nggak. Kebanyakan orang yang sudah seperti itu ya dablek. Mereka akan dengan gampang, wah ini semua salah Picoin. Bukan salah mereka sama sekali. Padahal saat kita kena dukun, kena
pergerakan-pergerakan komunitas kuat lah gue sebutnya, komunitas-komunitas yang ngerasa bahwa mereka akan membuat satu koin yang wah mengalahkan BTC dan lain-lain tuh, ya ujung-ujungnya tuh mereka tuh kayak udah kayak kultus dan mereka nggak bisa diubah otaknya gitu ya. Nah sekalinya udah hancur, semuanya kripto anjing, semuanya BTC semuanya anjing, padahal dia ikut yang kacau begitu ya. Next dari Haikal Jundiu ya. Kotoshi, izin tanya terkait TA. Setelah saya pantengin statistik dari Bollinger Band, bagian lower BB setiap akan disentuh oleh candlestick selalu di reject kembali ke atas. Namun mohon pendapatnya Kotoshi, mohon jawabannya dan tanggapannya karena saya agak sedikit bingung dengan Bollinger Band kok. Jadi basically Bollinger Band itu seperti moving average kerasanya, dan kita bisa pakai seperti moving average walaupun untuk lower band dan upper band itu bukan moving average ya. Sebenarnya itu bukan. Tapi kerasanya bisa seperti ya MA begitu. Kayak kita bisa di sini ya. Nah, reject nih, reject sama upper band turun ya. Ketahan sama lower band nih terus naik begitu ya. Nah, tapi nggak selalu juga. Kadang-kadang bisa terjadi fenomena yang disebut sebagai riding the upper band. Dan juga ya versi kebalikannya. Jujurnya yang kebalikannya gue nggak tahu namanya apa ya. Ya kita bikin sendiri deh ya. Glossor with the lower band begitu. Ini kan riding the upper band, ini ngedlossor sama lower band ya. Intinya saat dia jebol, dia diliklus di atas dari upper band ataupun lower band. Nah itu seringkali bisa ada momentum yang lebih dan dia naik lanjut. Gitu. Tapi jarang. Seperti ini tuh cenderung jarang. Biasanya ke reject atau minimal jadi sideways terus masuk lagi ke dalam. Gitu. Jadi itu kayak tameng, udah kena dia masuk lagi ke dalam, ya ketahan gitu, ketahan terus masuk lagi ke dalam. Tapi ya baik lagi seperti gue bilang, kadang-kadang bisa terjadi momentum cukup besar sehingga bisa riding the upper band atau glossor with the lower band begitu ya. Sip, pertanyaan bagus. Next dari Bro Brian Candinaya, thank you bos super thanks-nya ya. Seperti kita sudah sering bahas di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Brian ya. Kok mau tanya kok, kalau statistiknya biasanya September itu dump atau pump ya kok? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Ya nanti gue akan bahas satu video khusus untuk statistik September. Dan it's a very interesting statistik ya. Jadi ya pertanyaan bagus ya karena sudah mau mendekati ke September juga. Dan mungkin kayaknya Bro Brian juga udah research sedikit lah September seperti apa ya. Tapi nggak apa, sabar. Nanti kita akan bikin satu video khusus supaya tidak ada yang kelewat. Dan nggak ada yang, aduh bang gue nggak sempet nonton tuh DCWT yang mana. Karena dulu gue begitu ya. Pembahasan itu digabungin aja ke DCWT. Tapi baik lagi nggak semua orang mau dengerin sampai beres gitu. Jadi kadang-kadang attention span-nya pendek, jadi ya nggak sampai beres dan ujungnya kelewat. Nah makanya gue akan nanti bikin satu video khusus mengenai statistik di bulan September ya. Sip, thank you. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk ke Buy Limit ya. Sebelum kita masuk ke Buy Limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi price pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin price pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi,
buat yang sudah bisa trading futures. Jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan ya konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit amount dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan, karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Yang pertama kita mulai dulu dengan Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,9043. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di sini di angka 0,9608, atau kalau lu lebih agresif lagi boleh pertimbangkan di upper band yang sekarang ada di angka 0,995017 ya. Itu kurang lebih untuk setup futures di Cardano. Untuk posisi spotnya di angka 0,904, lalu di angka 0,841 dan di MA20. Next, BNB. Untuk BNB juga sama nih, kita sudah dapat posisi long. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 845,41 ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan yang paling konservatif di sini ya. Di angka 855,96. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di sini di upper band di angka 876,11 ya. Sip. Next. Oh, sorry, nyaris lupa. Posisi spot udah dapat 1, lalu yang kedua di MA20 dan yang ketiga di 787,6. Next, XRP. Untuk XRP posisi short kita yang terbuka dari tanggal 16 Agustus kan udah profit nih ya, udah profit kemarin. Nah, kemarin sudah terjadi retest pertama di MA50. Hari ini apabila terjadi retest kedua, retest kedua di sini. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Atau kalau mau sedikit lebih konservatif di sini boleh nih. Sekarang lagi ke reject sama struktur ini. Di angka 3,0712 ya. Sip, itu untuk posisi futuresnya. Untuk spotnya MA50 yang confluence dengan 2,94, lalu 2,76 dan 2,58 ya. Sip. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan selam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.